yang mau difokuskan pada hari ini. Jadi penyakit tidak menular itu apa sih? Ini pasti sudah familiar ya. Penyakit yang tidak ditularkan oleh orang lain, tapi perkembangan penyakitnya berjalan perlahan dalam jangka waktu yang panjang atau bisa disebut juga penyakit kronis. Seperti contohnya sakit jantung, stroke, penyakit paru kronis, gagal ginjal, kanker, dan juga diabetes mellitus. Nah, jadi penyakit-penyakit ini itu menyerang pada usia. Jadi kalau kita lihat dari data Kemenkes ini, kalau misalnya di usia muda itu yang merah ini kebanyakan penyebab kematiannya itu karena infeksi menular ya, misalnya diare, pneumonia, atau infeksi paru-paru. Tapi di saat usia di atas 20 tahun, yang mayoritas menyebabkan kematian atau kesakitan itu adalah karena penyakit tidak menular. Jadi penyakit tidak menular sekarang mengancamnya di usia yang lebih muda ya bahkan. Penyakit tidak menular ini merupakan penyebab nomor satu kematian di dunia. Jadi 73 kematian di Indonesia juga disebabkan oleh penyakit tidak menular. Contohnya ini semakin semakin apa? Dari 2000 tahun 2000 ini penyakit tidak menular hanya 49%, tapi saat tahun 2014 sekarang penyakit tidak menular jadi lebih tinggi jadi 71%. Nah, ini faktornya banyak ya karena sekarang kan teknologi sudah lebih maju, kemudian eh, kita juga makanannya juga berubah. Mungkin dulu lebih sering makanan tradisional, sekarang banyak banyak makanan fast food atau makanan cepat saji. Nah, eh, padahal penyakit tidak menular ini dapat dicegah. Jadi, sekarang yang kita fokuskan adalah bagaimana mencegah untuk terkena penyakit-penyakit tadi. Kondisinya saat ini, penyebab kematian terbanyak, ya ini data dari tahun 2019 di Indonesia, penyebab kematian terbanyak itu masih dipegang oleh stroke, penyakit stroke. Nah, yang kedua penyakit jantung, diabetes, tuberkulosis, dan yang terakhir sirosis hati. Nah, ini tiga teratas, stroke, jantung, dan diabetes, ini penyakit tidak menular. Sedangkan yang tuberkulosis dan penyakit hati ini penyakit menular ya. Kemudian untuk dari data dari BPJS sendiri, pembiayaan kesehatan terbesar Indonesia itu nomor satu sakit jantung sampai 10 triliun. Karena saking tingginya orang yang terkena penyakit jantung di Indonesia. Yang kedua kanker, ketiga stroke, keempat gagal ginjal, dan talasemia. Makanya sekarang kita beruntung ya sudah ada BPJS di Indonesia ini karena apa semua biaya kesehatan itu ditanggung dari misalnya untuk penyakit jantung dari awal apabila kita terkena penyakit jantung dari awal kita terkena sampai operasi semua itu ditanggung. Karena kalau operasi sendiri atau kateterisasi jantung itu kalau nggak pakai BPJS itu sangat mahal biayanya dan kateterisasi jantung itu merupakan satu-satunya salah satu atau satu-satunya cara untuk menyelamatkan nyawa pada kondisi serangan jantung. Nah, kemudian sekarang kita masuk ke faktor risikonya ya. Faktor risikonya sebenarnya ada dua, ada yang bisa dirubah dan tidak bisa dirubah. Yang tidak bisa dirubah dari usia tadi, karena memang kita kan akan semakin tua dan akan faktor risikonya semakin tinggi. Yang kedua, jenis kelamin. Jadi misalnya pada laki-laki akan lebih tinggi resikonya untuk terkena penyakit paru-paru, atau lebih tinggi resikonya pada perempuan untuk terkena kanker payudara. Kemudian yang ketiga genetik. Genetik itu dari riwayat keluarga ya. Jadi misalnya ada riwayat keluarga yang terkena hipertensi, diabetes, itu otomatis akan meningkatkan resiko kita untuk terkena penyakit tersebut juga. Nah, sekarang yang mau kita fokuskan adalah faktor risiko yang bisa diubah. Jadi yang pertama dari merokok, kedua kurang aktivitas fisik, ketiga pola makan yang tidak sehat, keempat obesitas, dan yang kelima konsumsi alkohol. Jadi kelima hal ini yang bisa kita ubah untuk mencegah penyakit tidak menular. Sekarang kita bahas satu-satu ya. Jadi pertama dari merokok itu sendiri. Jadi Indonesia itu malah disebut sama orang luar itu adalah baby smokers country karena banyak anak kecil di Indonesia yang merokok saat ini. Jadi pada tahun 2018 prevalensi perokoknya meningkat, kemudian bahkan sekarang cenderung rokok elektrik yang digunakan meningkat 10 kali lipat pada tahun 2021. Padahal rokok elektrik juga sama resiko bahayanya. Kemudian tidak hanya perokok aktif ya, perokok pasif itu juga
jadi resiko. Jadi misalnya yang di sekitarnya ada perokok aktif dan dia menghirup asap rokoknya itu disebut dengan perokok pasif. Nah, resiko kesehatan yang bisa ditimbulkan dari rokok itu penyakit jantung koroner jadi meningkat 2 sampai 4 kali lipat, stroke, dan juga yang paling utama adalah kanker paru-paru. Pada laki-laki bisa meningkat 25 kali lipat dan pada perempuan 25,7 kali lipat. Jadi ini pada bungkus-bungkus rokok sudah ada gambar-gambar yang menyeramkan ini ya. Ini sebenarnya memang strategi untuk membuat yang merokok jadi takut gitu. Tapi dan sebenarnya nih gambar ini cukup efektif sih. Jadi dengan adanya gambar ini eh, ada penelitian yang membuktikan kalau jadi turun gitu angkanya. Nah, kalau ini dari Kemenkes memberikan saran untuk cara dan langkah berhenti merokok untuk yang masih merokok saat ini. Jadi ada caranya itu dengan misalnya dengan berhenti seketika. Tapi ini harus didukung juga oleh banyak faktor ya, harus punya tekad yang kuat, harus dukungan dari keluarga dan orang terdekat. Kemudian juga mungkin harus memiliki hobi yang bisa mengalihkan dari rokok itu gitu. Kemudian ada juga penundaan, jadi misalnya biasa ngerokok pagi, jadi ditunda jadi lebih siang sampai malam. Kemudian pengurangan, jadi misalnya ngerokoknya jadi 10 batang, hari kedua jadi 8 batang, hari ketiga 6 batang. Nah, ini bisa dicoba untuk yang masih merokok saat ini. Kemudian bisa juga menghubungi Quitline Kemenkes, ada nomornya, atau bisa juga berkonsultasi dengan dokter yang terdekat. Yang kedua, dari aktivitas fisik ya. Aktivitas fisik ini yang disarankan adalah malah aktivitas rutin sehari-hari. Jadi tidak tidak melulu harus olahraga berat gitu. Jadi dengan aktivitas sehari-hari apa sih yang paling gampang itu adalah jalan kaki. Jalan kaki paling gampang misalnya kita dirutinkan sebaiknya 3 sampai 5 kali per minggu dengan durasi minimalnya 30 menit setiap harinya. Kemudian selain jalan kaki, aktivitas sehari-hari rumah tangga itu juga merupakan aktivitas fisik, misalnya menyapu, menyuci baju, kemudian naik turun tangga, ataupun hanya bermain dengan anak, bermain dengan cucu, itu juga merupakan aktivitas fisik. Yang penting kita bergerak, tidak hanya duduk seharian, nonton TV, gitu. Kemudian dari pola makan yang disarankan adalah memperbanyak konsumsi sayur dan buah harian. Kemudian yang harus dibatasi adalah konsumsi gula. Gula itu maksimal sehari 4 sendok makan. Yang kedua garam. Garam itu paling banyak sehari 1 sendok teh. Yang ketiga lemak 5 sendok makan. Ya mungkin kalau kita lihat dari jumlah-jumlahnya sulit ya, tapi mungkin kita bisa ubah dari kebiasaan aja. Misalnya seringnya minum teh manis, sekarang jadi teh tawar gitu. Atau misalnya eh, sering makan yang cemilan yang asin-asin, sekarang dialihin jadi sering makannya buah dan sayur. Nah, apabila aktivitas fisiknya kurang dan ditambah dengan pola makan yang banyak lemak, banyak gula, itu bisa menyebabkan kelebihan berat badan atau disebutnya obesitas. Nah, obesitas sendiri itu merupakan akumulasi lemak yang berlebihan ya akibat ketidakseimbangan dari asupan energi dan energi yang dikeluarkan. Jadi energinya berlebihan dalam tubuh sehingga menumpuk lemak. Nah, kita bisa hitung resiko obesitas kita dengan menghitung BMI. Jadi berat badan dibagi tinggi badan kuadrat atau dikali tinggi badan lagi. Nah, kalau di Asia yang kategori obes itu BMI-nya di atas 25, itu sudah beresiko. Kemudian ada juga yang disebut dengan obesitas sentral. Jadi obesitas atau penumpukan lemak tapi hanya di perut saja. Itu juga jadi masalah kesehatan karena eh, apa sama-sama berbahayanya ya obesitas sentral itu dan memang lebih sulit untuk menurunkan berat badan dari obesitas sentral. Oke, sekarang kita masuk ke penyakit-penyakit tadi yang bisa menyebabkan kesakitan ya. Jadi yang pertama itu adalah hipertensi. Jadi pasti sudah familiar ya dengan hipertensi atau kondisi kenaikan tekanan darah. Nah, kenaikan tekanan darah yang disebut hipertensi ini apabila dinilai dari lebih dari 2 kali pemeriksaan dan pada lebih dari 2 tempat. Jadi kalau misalnya
tekanan darahnya tinggi hanya pada sekali saja, terus besok-besok sudah normal, itu berarti bukan hipertensi. Atau misalnya tekanan darahnya tinggi pada saat screening mau vaksin COVID kemarin, tapi habis itu udah nggak pernah tinggi lagi, itu berarti bukan hipertensi. Nah, kapan disebut hipertensi? Pada saat tekanan darahnya di atas 130 dan di bawahnya 80 atau 130 per 80 itu sudah disebut hipertensi. Ada stage-nya juga ya, ada derajat 1 dan derajat 2. Nah, sebenarnya hipertensi ini tidak ada gejalanya ya Bapak Ibu. Jadi nggak akan apa kalau tensinya naik tiba-tiba jadi pusing atau tiba-tiba apa yang kepalanya berat itu sebenarnya hampir nggak ada gitu. Jadi orang kalau hipertensi itu tidak bergejala. Makanya penting untuk melakukan pemeriksaan tensi. Jadi satu-satunya cara untuk mendiagnosis. Nah, komplikasi dari hipertensi, jadi kalau seseorang yang punya hipertensi akan lebih rentan untuk terkena penyakit-penyakit tadi, misalnya stroke, kemudian serangan jantung, gagal jantung, kemudian sampai ke gagal ginjal. Nah, hipertensi ini padahal bisa dikontrol dengan pola hidup yang sehat, disertai dengan pengobatan yang tepat. Jadi apabila ada kondisi hipertensi, dapat melakukan pengobatan, berkonsultasi dengan dokter umum di terdekat. Kemudian itu biasanya akan diberikan obat. Nah, obatnya ini sendiri harus dikonsumsi secara rutin, jadi tidak boleh tiba-tiba menghentikan sendiri ya tanpa berkonsultasi dengan dokter. Kemudian yang kedua itu adalah penyakit jantung koroner. Nah, ini yang tadi penyakit penyebab kedua kematian di Indonesia ya, dan juga apa pembiayaan terbesar BPJS kita. Jadi penyakit jantung koroner itu adalah akibat penyempitan pembuluh darah di jantung. Nah, jadi kalau dilihat gambarnya ini di pembuluh darahnya itu ada putih-putih, ada plaknya. Nah, plaknya ini terbentuk dari kolesterol. Jadi salah satu faktor risikonya itu adalah kalau punya kolesterolnya tinggi dan tidak terkontrol. Nah, kalau serangan jantung ini, gejala dan tandanya apa sih? Jadi yang pertama itu nyeri dada. Tidak nyaman di dada di sebelah kiri, bisa menjalar sampai ke bahu, sampai ke punggung. Kemudian lamanya lebih dari 20 menit. Jadi sudah misalnya nyeri dada, sudah istirahat 20 menit tapi nyerinya tidak hilang. Kemudian pada serangan jantung juga pasti ada gejala-gejala keringat dingin. Kemudian bisa juga ada mual, berdebar-debar, atau pingsan. Nah, yang harus hati-hati itu adalah pada penderita diabetes. Jadi karena pada diabetes itu biasanya serangan jantungnya tuh berbeda dengan tanpa diabetes. Pada orang dengan diabetes itu tidak ada nyeri. Jadi malah ada nyeri ulu hati, seperti mahnya kambuh dan muntah-muntah, keringat dingin. Tapi ternyata saat dicek perekaman jantung, ternyata itu adalah serangan jantung. Jadi kalau ada gejala, itu segera bawa ke rumah sakit. Kemudian yang ketiga itu adalah stroke. Stroke itu adalah akibat penyumbatan atau pembuluh darah yang pecah pada otak. Jadi stroke itu sebenarnya ada dua, ada stroke penyumbatan sama stroke karena pecahnya pembuluh darah. Kalau penyumbatan itu sama seperti jantung tadi karena kolesterol. Tapi kalau pembuluh darah yang pecah itu karena tekanan darahnya yang terlalu tinggi sampai 200 sampai 250, kemudian pembuluh darah di otaknya pecah jadi perdarahan. Nah, gejala dan tandanya apa sih? Itu ada singkatannya, segera ke rumah sakit. Jadi se itu misalnya senyumnya tidak simetris, jadi yang kanan lebih perot. Kemudian geraknya separuh anggota tubuh melemah. Itu adalah bicaranya tiba-tiba nggak jelas. Itu kebas atau baal atau kesemutan pada separuh tubuh. Kemudian itu adalah rabun, pandangannya jadi lebih kabur, atau itu sakit kepala. Sakit kepalanya sangat hebat, muncul tiba-tiba dan nggak pernah dirasakan sebelumnya. Nah, apabila ada salah satu dari gejala ini, segera ke rumah sakit. Jadi ada istilahnya time is brain ya. Jadi kalau misalnya ada gejala, segera ke instalasi gawat darurat aja untuk pengecekan. Kemudian yang selanjutnya itu adalah diabetes atau penyakit dengan gangguan gula darah ya, gula darahnya tinggi.
Jadi kapan seseorang disebut dengan diabetes itu satu-satunya cara ya harus dicek gulanya. Dicek gulanya bisa 2, gula darah sewaktu atau gula darah puasa. Tuh, jadi kalau gula darah sewaktu itu gula darah yang saat itu, tapi kalau gula darah puasa kita harus puasa dulu sebelumnya. Nah, batasnya itu adalah 200 mg per desiliter untuk GDS dan di atas 126 untuk yang puasa. Apabila ada kenaikan dari gula darah ini, itu sudah bisa disebut dengan diabetes. Nah, gejalanya apa sih? Gejalanya tuh kalau gejala klasiknya sering disebutnya itu adalah banyak minum, banyak makan, dan sering kencing. Jadi ini masalah yang apa bisa ditemuin ya pada penderita diabetes. Jadi kalau ada ketiga gejala tersebut, ketiganya harus ada ya, banyak makan, banyak minum, dan banyak kencing, itu segera cek gula darah. Kemudian ditambah juga ada penurunan berat badan tiba-tiba, jadi cepat capek, kemudian ada gatal-gatal, kesemutan, dan pandangan kabur. Nah, kemudian, tapi kalau misalnya tidak ada gejala tersebut dan ingin cek gula, itu juga sangat diperbolehkan, sangat dianjurkan untuk screening kesehatan secara rutin. Oke, kemudian yang selanjutnya adalah sakit kanker ya, ini kita singkat aja. Jadi kalau di Indonesia itu ini adalah 10 terbesar kanker. Pada perempuan dan pada laki-laki itu berbeda. Kalau laki-laki itu paling banyak adalah kanker paru-paru karena dikaitkan dengan banyaknya angka laki-laki yang merokok ya. Kemudian yang kedua adalah kanker kolorektum, itu adalah kanker usus. Nah, kalau kanker usus itu dikaitkan dengan pola makan. Kemudian yang kalau pada perempuan yang paling banyak itu adalah kanker payudara. Dan yang kedua adalah kanker serviks atau kanker leher rahim. Nah, kalau kanker ini sebenarnya penyebabnya adalah mutasi genetik ya. Jadi kalau genetik kita tidak bisa, itu adalah faktor yang tidak bisa diubah. Tapi ada jenis-jenis kanker yang bisa dicegah. Yaitu kalau istilahnya ini disebutnya dengan cerdik ya. Jadi C itu adalah kesehatan rutin, E adalah menyerang asap rokok, R rajin aktivitas fisik, D dietnya seimbang, I istirahat cukup, dan K kelola stres. Tambah juga bisa dari paparan sinar matahari berlebih ini untuk mencegah kanker kulit dan konsumsi alkohol. Kalau alkohol ini dikaitkannya dengan kanker hati. Kemudian yang ketiga adalah lakukan vaksinasi. Nah, ini ada jenis kanker yang bisa dicegah dengan vaksinasi. Jadi yang pertama adalah vaksin hepatitis B, bisa mencegah kanker hati. Kemudian yang kedua, vaksin HPV atau Human Papilloma Virus. Nah, kalau HPV ini adalah penyebab dari kanker serviks. Jadi ini sangat direkomendasikan untuk perempuan. Nah, jadi kalau kanker ini, apabila kanker ditemukan pada stadium awal, itu memiliki angka kesembuhan yang lebih tinggi. Jadi penting untuk kita melakukan screening agar tidak terlambat untuk menemukan adanya kanker. Nah, mungkin ini yang mau dibahas itu kanker yang paling sering aja ya. Jadi yang kalau pada perempuan itu kan tadi kanker serviks dan kanker payudara. Jadi kalau kanker serviks ini sendiri itu adalah keganasan pada leher rahim. Jadi ada perubahan ini seperti di gambar, jadi ada pertumbuhan massa, kemudian jadi lebih mudah berdarah. Jadi gejalanya salah satunya itu adalah perdarahan dari jalan lahir. Nah, hampir semua kasus itu terjadi akibat infeksi virus HPV. Jadi ini salah satu-satunya kanker yang bisa dicegah dengan vaksin. Nah, mungkin dulu waktu kita muda belum ada ya, tapi untuk sekarang itu sudah ada program pemerintah untuk vaksin HPV gratis untuk anak-anak usia SD. Nah, kalau untuk kita yang belum mendapatkan vaksin HPV, disarankan untuk melakukan vaksinasi bisa di fasilitas kesehatan terdekat. Kemudian selain melakukan vaksinasi, bisa dicegah juga dengan melakukan screening kesehatan, yaitu dengan tes IVA atau pap smear. Itu mungkin bagi yang perempuan sudah pernah dengar ya, atau mungkin sudah ada yang pernah melakukan tes tersebut. Ini sangat direkomendasikan. Apabila hasilnya baik, bisa diulang 2-3 tahun setelahnya. Nah, kemudian yang kedua kanker payudara. Ini kanker paling banyak pada perempuan dan sebenarnya sekarang teknologi sudah sangat maju ya dan
obat-obatan kanker payudara itu hampir semuanya ditanggung oleh BPJS. Nah, penyebabnya sendiri sebenarnya tidak diketahui, tapi dapat disembuhkan apabila ditemukan pada stadium awal. Jadi, yang harus dilakukan adalah pemeriksaan secara dini. Kita sebenarnya bisa melakukan pemeriksaan sendiri, yaitu dengan sadari namanya atau pemeriksaan payudara sendiri. Nah, ini sangat direkomendasikan ya untuk perempuan melakukan pemeriksaan apakah ada benjolan di payudara setiap bulannya. Apabila menemukan benjolan, bisa langsung berkonsultasi ke dokter. Nah, jadi caranya melakukan pemeriksaan payudara itu adalah apabila sedang haid, itu bisa dilakukan dua minggu setelah haid terakhir. Kemudian lakukan pemeriksaan di depan kaca, kemudian dilakukan dari payudara kanan dan payudara kiri, dilakukan dengan memijat, bisa dengan lurus atau dengan memutar itu bebas. Atau apabila sudah menopause atau sudah tidak menstruasi dapat dilakukan di tanggal yang sama setiap harinya supaya tidak lupa gitu. Kemudian benjolan yang harus diwaspadai itu benjolan yang teraba keras, kemudian tidak hilang, kemudian apabila ada perubahan pada kulit itu yang harus diwaspadai, itu bisa langsung dibawa ke dokter. Oke, jadi ini untuk kesimpulannya ya, kesimpulannya. Jadi yang pertama itu tidak merokok atau hindari terpapar dari asap rokok. Kemudian yang kedua adalah rutin melakukan aktivitas fisik minimal 30 menit dalam sehari. Kemudian yang selanjutnya batasi asupan gula, garam, dan lemak yang berlebihan dan perbanyak asupan sayur dan buah. Kemudian selanjutnya adalah jaga berat badan ideal untuk mencegah adanya obesitas. Dan yang terakhir adalah cek kesehatan secara teratur. Karena mencegah suatu penyakit itu lebih baik daripada mengobati penyakit. Ya, baik sekian presentasi dari saya. Semoga materinya bermanfaat. Silakan apabila ada pertanyaan. Baik, terima kasih. Materi sudah selesai. Apakah ada yang mau bertanya? Boleh langsung nyalakan mic-nya saja. Ya, Bu Dokter. Ya, Ibu. Assalamualaikum, Bu Dokter Salsa. Waalaikumsalam. Mau sharing juga sih, Bu Dokter, Mm-mm. mengenai penyakit artistik reumatoid ini. Itu Mm-mm. timbul pada saat kita udah lanjut usia ya. Ya, Dulunya itu tidak pernah. Nah, kemudian mm, begitu umur 50 tahun ke atas itu biasanya timbul dan itu sering terjadi kepada wanita. Itu apa ya, Dok? Efek dari timbulnya penyakit itu apakah faktor keturunan atau makanan atau apa ya? Karena kalau kondisinya seseorang yang penyakit seperti itu olahraga oke, makanan oke, menurut menurut yang kena sakit. Nah, itu jadi mm. ketika timbul seperti itu apa ya, Dok? Itu timbul apa karena umur, faktor usia dan lain-lain. Begitu, Dok. Itu mungkin pertanyaan saya. Baik. Terima kasih sebelumnya atas jawabannya Ibu Dokter Salsa. Oke, terima kasih Ibu Siti Khairia ya untuk Ya, pertanyaannya. Jadi tadi bertanya tentang rheumatoid arthritis ya. nggih. Rheumatoid arthritis itu penyakit sendi ya, sakit pada Ya. sendi. Jadi juga sering terjadi pada usia lanjut. Nah, tapi sebenarnya rheumatoid arthritis ini beda ya sama asam urat, beda sama pengapuran sendi. Kalau Ya. rheumatoid arthritis ini penyebabnya autoimun. Hmm. Jadi karena sistem imunnya yang menyerang sel-sel sehat kita. Jadi memang disebabkannya karena bisa dari faktor usia atau bisa dari faktor autoimun itu misalnya dari infeksi juga bisa. Tapi memang secara umum ini karena sistem imun kita yang terjadi ketidakseimbangan di situ, sehingga terapinya adalah dengan obat-obatan yang akan menurunkan atau anti radang untuk menurunkan imun kita sendiri. Itu sih, Bu.
Jadi gejalanya itu bedanya sama asam urat. Kalau asam urat itu biasanya di satu sendi saja. Tapi kalau di rheumatoid arthritis itu biasanya lebih dari satu sendi. Jadi langsung banyak sendi yang terkena. Kemudian kanan kiri gitu. Tapi sama-sama nyeri, sama-sama mengganggu. Jadi kalau misalnya memang ada gejala nyeri sendi, bisa langsung diperiksakan ke dokter untuk dicek ini sebenarnya penyebabnya apa, apakah asam urat, ataukah autoimun tadi, atau misalnya pengapuran sendi. Oke, apakah sudah cukup jelas, Ibu? Iya, baik Ibu Dokter. Jadi apa? Dengan konsumsi obat ya paling tidak mencegah awal ya, Dok. Ya, Tidak membuat efek samping yang lain mungkin, Dok. Karena itu kan sering terjadi timbul ketika timbul ya minum obat reda. ya, Apakah minum obat terus seperti itu tidak bermasalah atau ada jalan keluar yang lain begitu, Dok? ya. Jadi selain dari minum obat, yang dapat dilakukan adalah dengan menjaga pola hidup sehat tadi, dengan pola makannya dijaga, olahraga, itu juga bisa menurunkan rekurensi atau jadi timbul berulang gitu. Tapi memang untuk saat ini utamanya adalah apabila ada gejala diobati. Dan untuk efek samping obatnya sih asalkan dikonsumsi dengan sesuai anjuran tidak ada seharusnya. Baik. Bu Ya, dokter, saya mau selamat. tanya bisa ya? Oh, Halo, Silakan Pak Reni, silakan Pak Reni. Monggo. ya, oke Pak maaf Reni saya di duluan. jalan jadi langsung aja. Bu dokter, Baik, ya. ada kecenderungan untuk laki-laki ya usia di atas 50 sampai 60 itu terkena kanker prostat. Betul. Saya mau tanya apa penyebab kanker prostat dan bagaimana cara mengatasinya? Karena saya sudah hampir 2 tahun ini setiap Mm-mm. pagi itu nggak makan, jadi saya hanya makan buah dan rebusan tomat. Katanya tomat itu dapat mencegah kanker prostat buat laki-laki. Jadi tomat ulat yang besar saya rebus, terus saya makan. Biasanya saya capek pakai madu dan pisang buah. Siang baru saya makan siang. Nah ini betul nggak, dokter? Ini bagaimana masalah kanker prostat ini? Minta maaf, saya di jalan jadi santai saja. Ya, nggak apa-apa, Pak. Oke, jadi untuk kanker prostat ini pertanyaan bagus ya dari Bapak Bapak Pak Reni. Reni. Oh ya, Ya, yang bagus karena kanker prostat itu memang salah satu kanker yang paling banyak ya pada laki-laki. Jadi prostat itu sebenarnya semakin lanjut usia itu akan ada masalah karena akan ada pertumbuhan dari sel-selnya itu untuk menutupi saluran kencing. Jadi akan ada timbul masalah. Jadi misalnya kencingnya jadi lebih sering atau jadi lebih susah kencing itu sebenarnya normal. Tapi kapan kita curiga akan kanker prostat ini? Kalau misalnya kanker prostat apabila gejala-gejala tadi misalnya jadi kencingnya jadi sering di malam hari, sering tidak bisa menahan kencing itu sudah lama dan tidak kunjung sembuh. Nah, satu-satunya cara itu adalah dengan memeriksakan diri ke rumah sakit. Nah, kalau untuk pencegahannya, pencegah kanker prostat itu adalah sebenarnya tadi sudah ada di slide ya. Jadi sama seperti yang tadi dengan eh, menjaga berat badan supaya tidak obesitas, dengan olahraga rutin, stop merokok. Karena rokok itu adalah salah satu karsinogen ya. Karsinogen itu bisa memicu timbulnya kanker. Kemudian juga bisa sering berjemur. Berjemur itu bisa meningkatkan kadar vitamin D kita dan vitamin D itu bagus untuk mencegah kanker. Kemudian untuk makanannya juga seperti tadi banyak konsumsi buah dan sayur. Untuk jenis buah dan sayur itu sebenarnya banyak ya apa yang bagus itu bisa di searching sendiri di Google itu banyak yang penting itu adalah buah dan sayur. Sebenarnya nggak ada yang spesifik buah dan sayurnya apa. Kemudian tapi sebenarnya kalau kanker prostat penyebabnya apa itu penyebabnya adalah mutasi genetik. Jadi sebenarnya kita tidak bisa tahu apakah kita memiliki resiko lebih tinggi untuk terkena itu dibandingkan dengan orang lain. Nah, ada kondisi lain pembesaran dari prostat yang disebut dengan BPH atau benign
prostat hiperplasia. Nah, kalau BPH ini itu bukan kanker. Jadi ini hanya karena tadi yang saya bilang sel-selnya itu semakin banyak jadi menyempitkan saluran kencing. Nah, kalau BPH ini itu biasanya pengobatannya adalah dengan operasi. Operasinya tapi operasi kecil, jadi hanya dimasukkan selang, kemudian untuk melebarkan saluran kencing itu tadi. Itu sih Bapak, apakah sudah cukup jelas? Baik, dokter. Selamat siang. Assalamualaikum. Salam. Saya boleh bertanya aja. Ya mungkin tadi di awal udah disinggung, tapi saya ingin lebih spesifik ya, karena kita ini kan rata-rata udah usia 50, bahkan sudah ada yang 60. Gimana cara kita untuk menjaga kesehatan dalam arti olahraga ya seperti kita sering lihat baik di medsos atau di langsung kejadian itu banyak yang usia di atas 50 pada saat olahraga seperti goes ya atau bersepeda. Itu kadang-kadang sampai di tengah jalan itu istilahnya gagal jantung atau katakanlah terus kemudian harus dibawa ke rumah sakit atau bahkan kadang-kadang sampai berakibat fatal. Yang saya ingin tanyakan Dokter Sandi ya, kira-kira untuk kita ini yang sudah usia di atas 50 atau sampai 60 ini untuk menjaga kesehatan kita, tadi kan dokter sampaikan harus olahraga dan jaga pola makan. Olahraga apa kira-kira yang cocok untuk kita? Tadi seperti bersepeda tadi, kadang-kadang saya takut juga kita mengikuti teman-teman, tiba-tiba ada apa-apa di jalan. Nah, sementara kita harus olahraga. Kira-kira olahraga apa yang cocok buat kita ini yang sudah usia di atas 50 sampai 60? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi tadi yang pertama adalah olahraga ya, tentang olahraga yang bagus. Jadi sebenarnya untuk olahraga yang bagus itu yang sering direkomendasikan juga ya oleh dokter-dokter jantung itu adalah jalan kaki. Paling mudah dan paling murah. Jadi sangat mudah ya untuk olahraga itu, kita tidak membutuhkan harus mengeluarkan uang. Jadi kita bisa sisipkan misalnya 30 menit atau sampai 1 jam waktu di hari kita, misalnya di pagi hari untuk berjalan kaki, misalnya di sekitar rumah atau misalnya ada lingkungan di sekitar rumah yang seperti lapangan yang bisa cocok untuk kita berjalan kaki, itu sangat bagus karena jalan kaki resikonya juga rendah untuk terkena tadi serangan jantung tadi. Tapi untuk olahraga yang lain sebenarnya tidak bukannya tidak boleh, jadi sebenarnya boleh juga apabila misalnya punya hobi ya, hobi sepeda, bulu tangkis, itu juga tidak ada larangan, asalkan tidak ada penyakit-penyakit yang tidak terkontrol tadi, misalnya nggak ada hipertensi, nggak ada sakit gula, nggak ada kolesterol tinggi, itu nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya kita nggak pernah ngecek, kita nggak tahu punya hipertensi atau nggak tahu kolesterol kita tinggi atau enggak, nah itu bisa terjadi serangan jantung mendadak yang kita tidak bisa tahu juga gitu. Dan memang dengan olahraga yang intensitas berat tadi, seperti misalnya sepeda, main futsal, itu intensitasnya berat ya, dan kerja jantung itu kan berat di situ. Jadi makanya banyak kejadian serangan jantung saat olahraga berat tersebut, tapi sebenarnya sebelumnya juga pasti sudah ada resikonya, seperti udah ada hipertensi, udah ada kolesterol, tapi mungkin tidak disadari. Kemudian untuk pertanyaan kedua ya, untuk makanan ya. Kalau makanan sih sebenarnya bukan jadi nggak boleh makan nasi ya, karena nasi juga sumber karbohidrat yang bagus gitu. Jadi boleh tetap makan makanan sehari-hari kita, yang nggak boleh itu adalah berlebihan. Jadi yang nggak boleh misalnya habis makan nasi, terus ngemilnya tuh kentang atau ngemilnya singkong, kan itu juga karbohidrat ya. Terutama untuk yang punya gula darahnya tinggi. Nah, jadi yang dianjurkan itu banyaknya buah dan sayur, kemudian mengurangi
apa karsinogen dari makanan. Jadi misalnya daging-daging yang dibakar itu dikurangi. Kemudian juga mengurangi goreng-gorengan karena minyak itu kan sumber kolesterol ya. Itu sih paling. Kalau untuk yang lainnya sih bisa ditunjang juga dengan suplemen kesehatan. Bisa minum vitamin, vitamin banyak dijual bebas sekarang. Boleh minum vitamin, multivitamin yang udah lengkap kandungannya, misalnya kayak kalau merek sih banyak ya, ada Renovit, Enervon C, itu boleh dikonsumsi untuk menambah stamina dan imunitas tubuh. Apakah sudah jelas, Bapak? Dokter boleh tanya? Boleh, Ibu. Gimana? Makasih dokter kesempatannya. Saya mau tanyakan, kira-kira kan kita harus banyak makan buah nih. Kalau orang yang punya diabetes, kira-kira adakah buah yang tidak dianjurkan untuk orang yang berpenyakit diabetes? Tuh. Oh ya, jadi ini juga bagus ya pertanyaannya untuk buah untuk penderita diabetes itu juga ada buah-buah yang nggak boleh dan buah-buah yang nggak boleh terlalu banyak gitu untuk penderita diabetes. Jadi kalau untuk diabetes kan buah itu sebenarnya ada kandungan gulanya ya. Jadi asalkan dikonsumsi dengan jumlah yang tepat itu sebenarnya nggak apa-apa. Tapi kadang kan kita nggak tahu kapan harus berhenti atau kapan terlalu banyak, kapan terlalu sedikit untuk makan buah. Jadi kalau buah yang disarankan untuk penderita diabetes itu misalnya apel kan kandungan gulanya nggak terlalu banyak, kemudian pepaya, kemudian melon, kemudian jeruk. Buah pir juga mungkin bagus, Dok. Buah pir bagus. Durian. Buah Iya. pir ya. Oke. Kalau yang nggak boleh itu misalnya durian. Durian ya, betul. Mojokerto banyak Kalau durian itu, Pak. semangka bagaimana dokter? Kan dia berkat yang saya dengar nih, yang saya pernah itu tuh katanya yang berwarna merah itu tidak bagus untuk diabetes. Apa benar itu? Ya, kalau semangka benar sih Bu, itu gulanya banyak. Jadi semangka lebih baik dihindari dulu. Tapi kalau misalnya sebenarnya makannya cuma sedikit, sebenarnya nggak apa-apa. Asalkan jangan berlebihan. Jadi satu buah dihabisin sendiri itu jangan. Kalau gitu semangka yang warna kuning aja. Ya, bukan karena merahnya itu, Dok. Ya, bukan karena merahnya. Kalau apel pilih yang warna hijau, jangan yang merah karena kadang-kadang katanya kandungan gulanya. Ya, boleh itu. Apel yang hijau itu bagus sih Bu, Granny Smith ya. Biasanya asam yang warna hijau itu. Ya, yang asam. Malang. Gitu. Apel malang nggak terlalu asam, Pak. Yang Oh warna iya, merah dikurangi. kan rebus-rebusan ya, pisang rebus ini kayaknya kan sudah familiar lagi teman-teman ini. Pak Sanusi suka makan pisang rebus ini. Kira-kira direkomendasi nggak? Nah, kalau pisang ini juga untuk penderita diabetes tidak disarankan terlalu banyak. Tapi kalau buat yang tidak punya diabetes nggak apa-apa. Karena pisang gulanya, apalagi pisang yang sudah matang ya kan tuh manis. Nah, itu gulanya banyak. Jadi pisang, semangka, terus durian itu yang harus dihindari. Sawo. Sawo manis sih. Langka Pak sekarang sawo. Ibu dokter, saya mau tanya, ini sebaiknya kita sudah usia 50 tahun ke atas ini, kita harus mengecek kesehatan kita itu 1 bulan sekali kah? Cek apa maksudnya? Maksud cek kesehatan, apakah Cek apa tuh, cuma cek gula darahnya, terkait dengan kolesterolnya, terkait dengan macam-macam yang ada di tubuh kita ini, biarpun penyakit kita misalnya tidak ada penyakitnya, asal gejala-gejala apa, itu sebaiknya kita memeriksa ke dokter, ke tempat klinik untuk cek kesehatan yang dimaksud, sama-sama asam urat gitu, tensi darah, itu kira-kira per bulan, per 1 bulan atau bagaimana, Bu Dok? Terima kasih Pak pertanyaannya untuk check up rutin ya. Ini juga penting ya untuk kita semua untuk check up rutin karena kita harus tahu resiko apa sih yang kita punya dan bisa dicegah dari awal. Kalau misalnya kita dengan kondisi tidak ada gejala ya, misalnya kita sehat-sehat saja tapi pengen cek rutin itu per tahun boleh. Per tahun boleh nggak apa-apa. Terus tapi dari situ
kita harus lihat misalnya dari check up pertama ada tensi tinggi atau cek pertama ada gula darah tinggi atau kolesterol tinggi. Nah, otomatis untuk kontrol selanjutnya jadi bukan setahun sekali, jadi harus lebih cepat gitu. Misalnya ada darah tinggi, itu kan pasti akan konsumsi obat. Nah, konsumsi obat itu lebih baik memang per bulannya kontrol. Tapi nanti setelah tensinya sudah bagus lagi atau obatnya sudah apa bisa diminum dengan tidak ada masalah, itu bisa lebih jangkanya lebih panjang lagi untuk kontrol. Jadi tergantung sama kondisi kita gitu, Pak. Atau misalnya ada kolesterol misalnya. Biasanya kalau kolesterol tinggi itu nggak langsung dikasih obat. Bisa juga dianjurkan untuk mengubah pola makan dulu. Misalnya dicoba dulu mengubah pola makan, kalau terus dicek lagi ternyata masih tinggi. Nah, itu baru minum obat. Oh gitu. Ya, kemudian kalau untuk cek-cek yang khusus ya, misalnya kayak tadi untuk pap smear atau IVA pada perempuan itu juga bisa per tahun atau per 2 tahun sekali. Kemudian cek lainnya misalnya cek darah itu juga boleh, bagus per tahun. Ya, baik. Terus dokter, mohon maaf bertanya nih, kita kan punya istri. Nih, bagi nggak malu bertanya nih, ini sekarang ini banyak penyakit kayak kanker rahim. Nah, itu sebaiknya seumur 50 tahun ke atas tuh, apakah istri-istri kita perlu dicek Ibu Dokter, misalnya ke spesialis kandungan, atau kemana begitu Ibu Dokter? Kira-kira bagaimana menurut Ibu Dokter? Baik, kalau untuk kanker serviks ya, untuk perempuan di atas usia 50 tahun itu dianjurkan pemeriksaan pap smear atau IVA. Jadi kalau bedanya pap smear atau IVA itu adalah kalau IVA itu bisa di puskesmas, di beberapa puskesmas sudah ada, itu nanti akan diperiksa dalam, kemudian nanti dikasih cairan di leher rahimnya itu dilihat apakah ada perubahan warna. Kalau pap smear bedanya, ini biasanya di rumah sakit yang lebih besar ya. Kalau pap smear itu nanti akan diambil sel, kemudian diperiksa lewat mikroskop. Jadi sebenarnya untuk pap smear lebih bagus. Nah, jadi untuk usia apalagi di atas 50 tahun itu sangat dianjurkan untuk melakukan pemeriksaan ini. Apabila hasilnya bagus, itu bisa diulang 2 tahun lagi. Jadi tidak perlu terlalu sering. Tapi kalau misalnya ada hasil yang tidak bagus, itu bisa dikonsultasikan ke dokter spesialis. Oh, begitu. Terus Ibu, kita kan sayang pada istri kita supaya bahagia kan? Betul, Iya, Ibu Dokter? Kang. Betul, Bapak. Istri harus bahagia, Pak. Ini Ibu Dokter, kan ini udah usia 50 tahun ke atas itu gejala-gejala ya termasuk osteoporosis, pengapuran tulang, kemudian menopause. Nah, itu gimana sih cara mengatasi bagi ibu-ibu istri-istri kita ini supaya menopause-nya itu agak misalnya jauh lah istilahnya. Belum misalnya kan banyak yang belum waktunya sudah menopause, kemudian osteoporosis dan seterusnya. Bagaimana sih dokter mengatasinya? Menopause ya. Jadi menopause itu kan terjadi karena hormonnya sudah mulai turun ya pada wanita. Jadi nanti akan ada fase awalnya premenopause dulu. Jadi premenopause mungkin haidnya jadi lebih jarang. Kemudian ada gejala-gejala premenopause itu misalnya malam-malam suka kepanasan, terus mungkin jadi perubahan mood ya, jadi lebih sering marah-marah. Itu gejala-gejala perimenopause yang pasti setiap perempuan pasti akan mengalami. Nah, sebenarnya untuk premenopause dan menopause ini itu kondisi normal ya, jadi memang wajar. Tapi untuk merubahnya atau menjadikan kondisi itu jadi lebih mudah itu bisa dengan konsultasi ke dokter boleh apabila ada gejala yang mengganggu sehari-hari, atau misalnya dengan gaya hidup sehat. Jadi misalnya untuk perimenopause itu kan lebih tinggi untuk risiko terkena osteoporosis. Nah, jadi harus lebih sering olahraga tadi, jalan kaki untuk mencegah tulangnya jadi pengapuran. Kemudian juga bisa dengan konsumsi suplemen atau susu. Kan banyak susu yang dijual untuk menopause, itu susunya tinggi kalsium, jadi membantu tulang untuk mencegah osteoporosis. Itu kemudian ada juga sih sebenarnya terapi apabila menopause ini sudah sangat mengganggu, misalnya jadi ada gejala-gejala osteoporosis tadi, kemudian sampai
parah, itu ada terapi hormonal. Jadi untuk menggantikan hormon-hormon yang tadi sudah hilang di tubuh, itu ada terapinya juga, tapi itu harus konsultasi ke dokter spesialis. Tuh bisa ke dokter spesialis obsgyn atau kandungan, itu silahkan apabila ada gejala. Oke, jadi bagus ya pertanyaan Bu Iriani. Terima kasih atas pertanyaannya. Jadi sebenarnya turut berduka cita juga ya Bu untuk suami. Jadi pada kondisi pembengkakan jantung ya, pembengkakan jantung itu sebenarnya kondisi yang sama kayak tadi penyakit tidak menular, ya yang penyakit kronis. Jadi bukan penyakit yang sekali timbul, minum obat, besoknya sembuh, itu bukan. Jadi penyakit tadi seperti penyakit pembengkakan jantung ini bisa disebabkan oleh banyak faktor. Nah, salah satunya itu memang stres. Jadi stres itu bisa memicu kortisol atau hormon-hormon yang bisa membuat kita ada peradangan di tubuh. Nah, hormon kortisol itu bisa membuat kita jadi tensinya tinggi, kolesterolnya tinggi, gula darahnya nggak kekontrol. Nah, dari 3 penyakit itu bisa membuat jadi pembengkakan jantung memang. Nah, dengan sudah adanya kondisi itu, sebenarnya kalau ditanya bisa sembuh atau enggak, penyakit-penyakit itu sebenarnya dibilangnya bukan sembuh, tapi terkontrol. Nah, jadi itu contoh ibu tuh sudah sangat bagus ya, ibu semangat untuk sembuh, ibu makan buah sayur, olahraga, jalan kaki itu sudah sangat bagus, dan tadi tensinya udah turun juga ya Bu ya, 128. Nah, ini contoh yang bagus, ibu juga nggak pernah berhenti minum obat. Nah, tapi kapan sih bisa berhenti minum obat? Itu yang bisa menentukan dari dokter jantungnya. Jadi memang ibu tetap harus kontrol ke rumah sakit, ke dokter jantung atau dokter ginjal itu ya. Karena kan dari situ kan ngelihatnya secara keseluruhan dari hasil labnya, dari kondisi ibu. Tapi kan di situ nanti pasti dokternya melihat ibu ini tensinya sudah bagus, ibu ekonya juga bagus. Nanti ibu bisa tanyakan di situ, dok, kira-kira saya kontrolnya kapan lagi, bisa nggak kontrolnya agak lama, atau perlu nggak obatnya saya stop, gitu ibu bisa tanyakan. gitu ya dok, ya. Ya, kemudian kalau obat-obatannya sih lebih baik tetap dilanjut dulu sampai ada instruksi untuk berhenti itu, walaupun tensinya sudah bagus ya, karena yang tadi yang gejala yang terkontrol tadi itu bisa salah satunya karena obat juga Bu. Jadi yang ditakutkan kalau obatnya tiba-tiba dihentikan, nanti tensinya jadi naik lagi gitu. Jadi lanjutin obatnya, tetap pola hidup sehat tadi dilanjutin ya. Iya dong. Oke, dan tetap bahagia ya Bu, jangan stres. Amin. Makasih dokter. Sehat selalu. Dokter, aku boleh bertanya? Boleh Bu. Ya, aku Bu Vina dari Jakarta. Ya Bu. Bu dokter, kalau kita untuk mendeteksi kanker serviks kan kita bisa tadi pap smear. Bagaimana itu dengan artinya kita ke laboratorium untuk bisa ke dokter untuk bisa diperiksa. Nah, kalau untuk payudara selain kita memeriksa rutin yang seperti tadi Ibu bilang kita perempuan itu merabah payudara dan sebagainya, apakah ada pengobatan yang bisa kita untuk mencari ini ke rumah sakit? Ada enggak, Dok? Makasih, pertanyaan saya itu aja. Oke, sama-sama. Kalau terima kasih Bu Vina pertanyaannya. Kalau untuk kanker serviks kan tadi ada pemeriksaannya ya, pemeriksaan IVA, pap smear, dan juga vaksin HPV. Jadi untuk ibu yang belum vaksin juga dia segera untuk mendapatkan vaksin. Kemudian kalau untuk payudara sendiri sebenarnya beda ya sama kanker serviks karena nggak ada vaksinnya. Kanker payudara ini memang murni karena mutasi genetik yang kita juga nggak tahu apakah kita resikonya tinggi atau enggak. Itu. Tapi apabila ibu misalnya ada faktor resiko yang tadi, misalnya di keluarga ibu ada yang kena kanker payudara, kemudian misalnya faktor resikonya haid pertamanya itu usianya di bawah 12 tahun, atau misalnya pernah ngerasain ada benjolan di pemeriksaan sendiri, itu disarankan untuk mamografi boleh atau USG. Ya, itu bisa dilakukan, tapi memang biasanya kalau dilakukannya itu kalau ada gejala sih Bu, jadi misalnya ditemukan ada benjolan atau misalnya di keluarga ada riwayat ibu ke dokter,
bisa disarankan untuk USG atau mamo. Tapi mungkin kalau misalnya kita nggak ada gejala, itu memang harus bayar sendiri ya jadinya. Iya, iya. Gitu. Tapi bisa kalau screening bisa dengan USG atau mamografi. Itu juga Oh iya. sangat bagus. Baik, terima kasih banyak, Dok. Sama-sama, Ibu. Ada pertanyaan lagi? Bu Dokter, mohon maaf, saya satu lagi, Bu Dokter. Oh iya, Saya boleh. penasaran nih sebenarnya. Sebenarnya kan kanker, kalau saya baca-baca buku nih ya, Dok, kanker itu kan sebenarnya lebih banyak disebabkan oleh faktor genetika, ya menurun ya, gitu. Nah, yang saya baca lagi, selalu gen itu menurunnya silang. Apa benar itu? Itu pertanyaan saya pertama. Terus yang kedua, karena faktor genetik, sehingga biasanya anak-anak usia dini, karena ini saya alami di keluarga saya, adik ipar saya itu kan kena kanker serviks. Kemudian setelah itu anak-anaknya diberikan itu imunisasi untuk itu. Kemudian itu yang saya tanya, apakah ini genetika itu menurunnya silang, laki ke perempuan, artinya kalau saya kena, berarti ada anak saya laki-laki kena, kalau enggak cucu saya perempuan, kan begitu. Ini pengertian saya. Apa benar seperti itu, Dok? Terima kasih. Untuk pewarisan genetik ya, jadi genetik kan itu warisan ya sebenarnya dari orang tua yang kita nggak tahu juga, karena nggak pernah dicek kan kalau genetik kita sebenarnya. Nah kalau warisan atau genetik silang itu sebenarnya nggak benar sih. Jadi kalau cacat genetik itu atau kelainan genetik kan itu ada di kromosom kita ya, itu bisa ditularkan ke anak perempuan maupun anak laki-laki ataupun sebaliknya. Tapi kalau misalnya beda-beda ya, untuk setiap penyakit itu beda-beda. Ada yang memang misalnya diabetes kalau misalnya orang tuanya diabetes, anaknya belum tentu diabetes. Nggak pasti melulu akan selalu terkena. Jadi kadang ada anak yang dapat warisan nih ketika jadi diabetes, ada anak yang enggak gitu. Jadi memang polanya tuh kita nggak bisa tahu. Tapi untuk lebih untuk mencegahnya ya lebih baik apabila ada faktor risiko itu lebih baik dicek. Ya, sama-sama Ibu. Apakah ada pertanyaan lagi? Kalau udah nggak ada, mungkin ini udah jam 10, kita bisa tutup. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan boleh di WA aja ke saya kalau masih ada pertanyaan lagi. Kalau gitu, terima kasih banyak Ibu Dr. Salsabila Sandi atas waktu dan materinya yang sangat menarik dan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman secara tuntas. Semoga bermanfaat bagi kami dan semoga amal baik Ibu Dokter dibalas dengan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan untuk teman-teman semua, Bapak Ibu semua, terima kasih atas kesempatan dan kehadirannya. Semoga untuk arisan yang akan datang ya lebih semarak atau minimal bisa dipertahankan supaya lebih guyup lagi. Dari saya cukup sekian, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq dan hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.